Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan KTI kami atau karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengatasan Korban Banjir dengan Aplikasi iAlert Belitung. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Saya Anun Metabitara. Saya Holisia. saya Jessica Velia Gondo, Dan saya Lilia Watnokosasi. dan dengan demikian kami akan mulai presentasi karya tulis ilmiah kami dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Baik, saya akan masuk latar belakang. Banjir seringkali terjadi di wilayah yang dekat dengan laut, wilayah dengan curah hujan tinggi, dan wilayah dengan sistem drainase yang buruk. Dampaknya, banjir ini mengganggu aktivitas warga, mengganggu aktivitas perekonomian warga, serta merusak lingkungan. Penanganan banjir sekarang belum optimal karena tidak adanya sistem peringatan dini yang efektif di Belitung. Oleh karena itu, iAlert Belitung diharapkan dapat memberikan peringatan cepat agar warga waspada dan lebih siap dalam menghadapi banjir. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, makalah kami memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana dampak banjir terhadap aktivitas masyarakat dan lingkungan di kawasan Tanjung Pendam. Yang kedua adalah bagaimana peran aplikasi iAlert Belitung dalam membantu mengurangi dampak banjir di Tanjung Pendam. Yang ketiga adalah bagaimana cara kerja aplikasi iAlert Belitung sebagai sistem peringatan dini untuk menghadapi banjir. Baik, berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan, kata ini memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, mengetahui dan memahami permasalahan banjir yang sering terjadi di kawasan Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung, serta menjelaskan pentingnya sistem peringatan dini sebagai solusi untuk meminimalkan dampaknya. Yang kedua, menjelaskan fungsi, cara kerja, dan peran aplikasi iAlert Belitung sebagai sistem peringatan banjir yang menyediakan informasi cepat, akurat, dan mudah diakses mengenai kondisi air dan potensi banjir. Dan yang ketiga adalah mengetahui manfaat penggunaan aplikasi iAlert Belitung dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi kerugian, serta mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak banjir di wilayah Tanjung Pendam. Pada bab 2 ini dibahas kajian pustaka dan kerangka teori mengenai banjir dan korban banjir. Yang pertama, banjir merupakan bencana alam yang terjadi akibat air yang meluap ke daratan akibat curah hujan yang tinggi maupun tata guna lahan. Banjir dapat menimbulkan berbagai kerugian dan memiliki beberapa jenis, yaitu banjir bandang, banjir rob, dan banjir lumpur. Yang kedua, korban banjir. Korban banjir adalah manusia atau makhluk hidup yang terdampak peristiwa tersebut, baik secara fisik, kerugian harta benda, maupun dampak psikologis seperti kecemasan maupun trauma. Kondisi korban dipengaruhi oleh dukungan sosial, kecerdasan emosi, spiritualitas, serta kesiapsiagaan masyarakat. Pemahaman ini penting sebagai dasar dalam upaya penjagaan dan penanganan banjir. Sekarang saya akan menjelaskan bab 2 bagian penelitian terdahulu. Di bagian penelitian terdahulu, penulis mengkaji beberapa penelitian relevan dengan tema strategi mitigasi bencana dalam upaya mengurangi banjir dan efektivitas sistem peringatan dini untuk mitigasi bencana banjir. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami pendekatan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penelitian. Penelitian pertama menganalisis strategi mitigasi banjir yang dilakukan oleh BPBD dalam mengurangi risiko bencana. Strategi tersebut meliputi analisis risiko, penguatan infrastruktur, sistem peringatan dini, sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi antar instansi, dan pemilahan pasca bencana. Walaupun strategi ini sudah diterapkan dan telah berjalan dengan baik, masih ditemukan beberapa indikator lain yang mengalami hambatan, seperti keterbatasan anggaran dan pengadaan fasilitas, serta kurangnya upaya dalam proses pembersihan lingkungan. Selanjutnya, penelitian kedua. Penelitian kedua membahas mengenai efektivitas sistem peringatan dini yang berbasis microcontroller WMOS D1R1. Sistem ini mampu memanfaatkan data curah hujan dan ketinggian air untuk menentukan level siaga, yaitu level siaga 1, siaga 2, dan siaga 3. Walaupun itu, masih ditemukan tingkat kesalahan pengukuran, yaitu 7% pada sensor tipping bucket dan 19% pada sensor ultrasonik atau jarak.
Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah penelitian, khususnya pada pengembangan sistem yang lebih akurat dan peningkatan efektivitas implementasi mitigasi banjir. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Baik, saya akan melanjutkannya ke dalam bab 3 atau metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Kami menggunakan pendekatan penelitian yaitu mixed method atau penggabungan antara pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kami menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian melewati observasi, buku-buku dan jurnal atau sebagainya. Dan kami juga menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif untuk menguji aplikasi kami nantinya. Nah, ada pun beberapa pengujian aplikasi yang kami gunakan. Yaitu yang pertama ada pengujian fungsi sistem, yang kedua ada pengujian keakurasian data dan validasi data. Yang ketiga ada kinerja dan keandalan aplikasi. Yang keempat ada pengujian kemudahan penggunaan aplikasi, dan yang terakhir pengujian di lapangan. Nah, yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kami menggunakan jurnal-jurnal untuk mengumpulkan data-data kami dan menggunakannya sebagai landasan penelitian kami. Dan yang kedua ada situs website, di mana kami juga mencari informasi di situ untuk melandasi penelitian kami juga. Dan yang terakhir, analisis data. Kami menggunakan analisis data kualitatif, di mana kami memilah antara data yang tidak penting dan yang penting, dan kemudian kami mengubah atau menyajikan data itu dalam bentuk paragraf atau tabel. Berikut adalah dokumentasi selama pengerjaan karya tulis ilmiah kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Data-data dan jurnal-jurnal yang kami gunakan semuanya ada di sini. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.